Kemudian rukun itikaf itu sebenarnya hanya dua ya. Itikaf juga maqasidnya tujuannya adalah khulwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para asatidz, ustadzat, wabil khusus Ustadz DPTW, Ustadz Lelono, tetangga ini, Ustadz Nonot, Ustadz saya, Syekh Kabir, Ustadz Satid, Ustadz Ahmadi, Insya Allah, para masyayikh, dan Ustadzah Lili, ketua fraksi ya. Ini sebenarnya sebelumnya pernah ketemu tapi jauh gitu ya. Di acara IKADI kapan itu juga ketemu. Mungkin yang dulu di BK yang sebelum ada perpisahan itu, saya sempat bantu Ustaz Abdurrahman ya beberapa tahun di BK. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini fokusnya menunggu azan ya. Sebentar lagi insya Allah nih, jangan khawatir ya, akan datang para asatidz ustadzah yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah sedikit sambil menunggu azan mungkin ngaji sedikit tentang fikih iktikaf ya, yang sebenarnya kita semuanya sudah paham insya Allah dan sudah kita laksanakan setiap tahun ya, setiap tahun, meskipun untuk full 10 hari mungkin kalau mahasiswa dulu kita bisa ya waktu mahasiswa bisa 10 hari terakhir itu luar biasa, tapi untuk sekarang kayaknya mudah-mudahan bisa lagi. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat asatidz ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iktikaf tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua ya, Ketua DPW. Iktikaf ini merupakan tradisi ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap tahun ya, setiap tahun. Kalau secara bahasa iktikaf itu dari al-habs, nah, maknanya al-habs wal luzum wal muks. Apa iktikaf itu? Maknanya mengurung diri, menetap, kemudian berdiam, bermukim dan bertempat tinggal. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah itu tinggal di masjid yang dilakukan oleh orang tertentu dengan keadaan tertentu dalam rangka taat kepada Allah. Jadi setiap kita masuk masjid, nah itu sebenarnya kalau diniati iktikaf meskipun sa'atan lahdzatan, nah itu sudah bisa disebut iktikaf. Nah, meskipun yang sempurnanya iktikaf itu ya 10 hari, 10 malam. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bahkan yang tadi disampaikan di usia beliau terakhir, tahun terakhir itu beliau dalam riwayat iktikaf 20 hari. Nah, kita alasannya biasanya sibuk ya. Sibuk, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, tapi Rasulullah apa tidak sibuk ya? Rasulullah presiden ya, presiden bisa iktikaf 10 hari, bahkan di terakhir 20 hari itu. Nah, yang mudah-mudahan nanti Allah memberikan ini ya kepada kita kesempatan untuk bisa iktikaf ya. Dan mudah-mudahan bisa sampai 10 hari, 20 hari. 20. Baik, asatidz ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iktikaf itu hukumnya
Ini sebenarnya sunnah ya, sunnah. Tapi kalau dinazarkan, misalnya kalau jadi anggota dewan, misalnya nazar untuk iktikaf, maka hukumnya menjadi wajib, Nah, yang asal sunnah menjadi wajib. Jadi dengan nazar itu perkara-perkara sunnah bisa menjadi wajib. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man nazara ayyuti'allaha falyuti'hu." Siapa yang telah bernazar akan melakukan suatu ketaatan pada Allah, hendaklah dia memenuhi nazarnya itu. Hadis riwayat Bukhari ya. Baik, kemudian ini dasarnya juga Rasulullah SAW waktu itu ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku pernah bernazar pada waktu jahiliyah untuk iktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Nah ini Umar ya, bernazar iktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, tunaikan nazarmu itu. Tunaikan nazarmu itu. Jadi kalau dinazarkan maka menjadi wajib. Nah, kemudian fokus ibadah. Nah, jadi iktikaf itu ya, kalau bisa fokus ibadah ya. Nah, tapi kalau kita iktikafnya sama HP biasanya ya fokusnya terbagi. Oh ada kepentingan, banyak kepentingan akhirnya. Akhirnya iktikafnya sampingan. Nah, maka kalau baca Quran, baca dengan mushaf baiknya. Kenapa? Kalau baca Quran dengan HP atau muncul notifikasi ada WA, wah akhirnya lihat dulu, lihat WA-nya. Setelah lihat WA, kayaknya perlu dijawab dulu, Akhirnya baca Qurannya udah kelewat sudah. Maka baiknya baca Quran, simpen dulu HP-nya, dibaca dengan mushaf, karena nggak diganggu. Nah, notifikasi dimatikan dulu. Nah, baru 1 juz, boleh pegang HP-nya. Nah, ini jadi iktikaf itu juga dalam rangka fokus ibadah, dengan memutuskan hubungan hatinya dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Nah ini harusnya seperti itu, tapi biasanya kita masih agak sulit ya. Kita putuskan hubungan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia, kemudian fokus memusatkan perhatian kepada amalan-amalan akhirat. Jadi dengan amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, dalam ayat yang berkaitan dengan iktikaf itu ada langsung menggunakan kata-kata wal akifina. Nah, ini di sini wal akifin, dan orang-orang yang iktikaf. Itu ayat. Kemudian dalam hadis juga Rasulullah SAW, lompat ya, lompat kalau sebentar lagi azan. Oh masih lama ya? Ya masih satu jam. Oh berarti baik, asatidz ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis-hadis tentang iktikaf itu sebenarnya banyak ya. Di antaranya misalnya hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20. Nah ini tadi ceritakan ya, hadis Bukhari. Rasulullah itu setiap Ramadan itikaf 10 hari. Nah, tapi pada tahun terakhir beliau itikaf 20 hari. Nah, baik, selanjutnya ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, thumma takafa azwaju min ba'di, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW dulu itikaf di Ashrul Awakhir. Nah, kemudian setelah beliau wafat dilanjutkan zaujah-zaujahnya juga itikaf. Nah, jadi ada contohnya ya, bukan nggak ada contohnya. Jadi istri-istri Rasulullah SAW ketika setelah Rasulullah wafat itu melanjutkan itikafnya Rasulullah. Jadi itikaf di masjid juga.
Kemudian ini hadis-hadisnya banyak ya, kita lewati saja, nanti bisa dibaca. Nah, bagaimana mulainya iktikaf Rasulullah SAW? Jadi kalau kita mau iktikaf full, nah ini contohnya Rasulullah itu seperti apa? Mulainya kapan? Nah, ini dalam hadis dilihat Bukhari Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shallal fajr thumma dakhala mu'takafa. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak iktikaf, beliau sholat subuh. Jadi mulainya sholat subuh, kemudian beliau masuk ke tempat iktikafnya. Jadi sholat subuh, kemudian masuk di tempat iktikaf di masjid itu. Jadi mulainya subuh, bukan habis isya tinggal tidur, tinggal tidur. Biasa gitu ya. Kalau mabit biasanya datangnya habis isya sudah akhir, acara udah selesai, materi selesai, tinggal tidur. Tidak begitu ya. Rasulullah mulainya dari di subuh, sholat subuh, kemudian mulai iktikaf. Nah, ini mulainya. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwa iktikaf dimulai sejak sholat subuh. Nah, lalu menetap di masjid untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini kalau Rasulullah 10 hari tadi ya. Kalau kita mampunya berapa ya disesuai dengan ini. Nah, dan tidak keluar kecuali untuk urusan yang sangat penting. Nah, kira-kira siap nggak nih? Kita biasanya iktikafnya malam, siangnya udah hilang semua. Siangnya sudah urusan sana sini. Padahal harusnya di stop ya urusan-urusannya, kecuali yang urusan sangat-sangat penting. Dan iktikaf itu menjadi batal kalau keluar dari masjid, kecuali untuk urusan penting tadi itu. Urusan penting seperti apa misalnya? Ya dia untuk ke kamar mandi atau untuk kebutuhan yang lain yang sangat-sangat penting. Nah, bahkan Rasulullah itu pernah pas iktikaf kemudian dikunjungi Sayyidah Sofia. Siapa Sofia? Sofia, istri Rasulullah, Sofia binti Huyai. Ini putrinya tokoh Yahudi, tokoh Yahudi yang kemudian diusir dari Madinah. Kemudian putrinya di waktu itu jadi tawanan dan kemudian diperdekakan, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Sofia binti Huyai. Nah waktu itu mengunjungi Rasulullah di iktikafnya, kemudian setelah itu diantarkan pulang, oleh Rasulullah SAW. Sampai mungkin ada cerita hadis ketika beliau mengantarkan itu ada sahabat, beliau melewati beberapa sahabat, kemudian Rasulullah menegaskan ini Sofia. Nah, padahal kenapa Rasulullah mengatakan ini Sofia? Biar tidak ada zon para sahabat, ini siapa ya Rasulullah? Bersama siapa? Padahal Rasulullah ya. Nah, apalagi kita ya, jangan sampai ada membuat zon buat zon. Ini saudaranya ini, ini saudaranya. Atau sebagian Rasulullah itu meskipun tidak mungkin sahabat menuduh Rasulullah, tidak mungkin, tapi untuk menghilangkan zon itu Rasulullah menjelaskan ini Sofia, istri Rasulullah SAW. Jadi itu termasuk kebutuhan yang sangat penting, yaitu dibolehkan dan tidak membatalkan iktikafnya. Kalau untuk untuk misalnya qada hajat, untuk ke kamar mandi atau yang lainnya, kebutuhan yang sangat penting. Nah, kalau misalnya ada keperluan yang mungkin kurang ini, ya keluar, nanti kalau masuk masjid niat lagi, karena kalau kebutuhannya hanya kurang pentingnya kurang, maka ya bisa membatalkan iktikafnya. Maka ya sebisanya ya setiap masuk masjid diniatkan lagi iktikaf. Nah, selama iktikaf tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, tadi kan iktikaf bersama keluarga ya. Keluarga. Nah, maka
batal ya, batal, tidak boleh. Nah ini dalam ayatnya wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu campuri mereka itu dan kamu beritikaf dalam masjid. Nah, tidak boleh ya. Boleh itikaf bareng tapi tidak boleh hubungan. Campur. Kemudian ya, boleh mengeluarkan sebagian anggota badan dari masjid ini kalau tidak membatalkan ya. Karena Rasulullah SAW itu ketika itikaf beliau mengeluarkan kepalanya kemudian disisiri dibasuh dibersihkan oleh zaujahnya. Nah, jadi dikeluarkan dulu. Jadi mengeluarkan sebagian badan dari masjid itu tidak membatalkan itikaf. Yang batal itu kalau keluar semuanya. Mengeluarkan dia jalan keluar dari masjid maka itu batal. Nah, tapi kalau keluar masjid untuk urusan penting ya tadi Sofia tadi yang saya ceritakan. Sofia qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takafan fa ataituhu azuruhu lailan fa hadastuhu thumma qumtu li anqaliba fa qama ma'i li yuqab ya ta. Liyuqallibuni liyaqbaluni wa kana maskanuha fi dari Usama. Nah, ini jadi Sofia menuju Rasulullah ke masjid ketika Rasulullah itikaf. Kemudian Rasulullah menemuinya di Iqbal ini, kemudian diantarkan ke diantarkan pulang. Nah, tadi ada dua orang Ansor melihatnya, maka Nabi SAW menjelaskan bahwa ini adalah Sofia. Kemudian faqala subhanallah ya Rasulullah, faqala inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam. Kenapa Rasulullah menjelaskan? Ya, Rasulullah mengatakan bahwa syaitan itu yajri min bani Adam majrad dam. Setan itu ya bisa jadi membisiki atau mungkin terbersit. Ini Rasulullah sama siapa? Sama siapa? Ya, tapi Rasulullah untuk menghindari, untuk menutup pintu-pintu setan itu dijelaskan ini adalah Sofia. Nah, baik, lanjut. Nah, ini. Ada beberapa pendapat tentang ketentuan itikaf. Ada bahwa orang yang beritikaf boleh keluar masjid untuk menengok orang sakit. Ini ada pendapat ya. Nah, mengantarkan jenazah ke kuburan dan lain-lain. Tapi baiknya untuk menghindari karena dalam kaidah al-khuruju minal khilafi mustahab, keluar dari khilaf pendapat-pendapat para ulama itu yaitu mustahab. Maka ya kalau misalnya ada jenazah, ngikuti jenazah ngantarkan jenazah, menengok orang sakit, maka ketika masuk masjid niat lagi biar keluar dari khilaf antar ulama yang mengatakan itu batal itikafnya. Nah, kemudian itikaf boleh dilakukan kapan saja. Nah, ini juga yang tidak bisa full 10 hari, maka boleh setiap masuk masjid itu niat itikaf. Meskipun cuma sebentar, meskipun misalnya 1 malam saja. Kemudian siangnya kerja lagi, masuk kantor atau masuk kerja dan yang lainnya. Nah, ini bisa mengikuti pendapat ini, yaitu itikaf itu kapan saja dan boleh waktunya tidak ada batasannya. Nah, jadi 5 menit niat itikaf jadi itikaf, 1 malam niat itikaf jadi itikaf. Meskipun nanti ada pendapat ya harus 10 malam seperti Rasulullah. Nah, tapi ya kita kalau tidak bisa 10 malam yang ikuti pendapat yang membolehkan kapan saja, berapa waktu saja. Nah, itu boleh. Jadi kita seringnya ngambil pendapat-pendapat yang memudahkan ya. Ya, ini bagi yang tidak bisa 10 hari ya tidak apa-apa. Jadi kapan saja bisa melakukan itikaf. Syarat itikaf ini pertama Islam, jelas Islam ya. Nah, kalau ada orang non Muslim itikaf boleh nggak? Nah, Islam dulu, disuruh Islam dulu, nanti baru itikafnya sah. Nah, kalau orang non Muslim itikaf maka itikafnya tidak sah. Nah, kemudian mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Jadi ngerti ini itikaf ibadah, itikaf itu ngapain? Nah, ini mumayyiz itu mengerti. Tapi kalau ada anak
yang belum paham, ya dia akhirnya mengganggu yang lain. Ya nggak apa-apa dilatih. Nah, dilatih nggak apa-apa, latihan, nah itu boleh. Nah, tapi kalau yang sudah mumayyiz, ya itu nanti ya dia dapat pahala, kemudian bisa ngaji, bisa macam-macam. Nah, kemudian syarat itikaf juga adalah suci dari hadas besar. Tidak harus suci dari hadas kecil. Misalnya dia batal hadas kecil, ya tidak apa-apa, tetap itikaf, dia sah itikafnya. Nah, kemudian yang harus itu yaitu harus suci dari hadas besar, karena yang hadas besar nggak boleh masuk masjid. Nah, nggak boleh masuk masjid, nah, dilarang ya masuk masjid. Nah, meskipun nanti ada perbedaan pendapat apakah disyaratkan harus puasa. Nah, tapi pendapat yang kuat tidak ada syarat itu. Meskipun sebagai ada yang mensyaratkan. Nah, kemudian dilaksanakan di masjid. Itikaf itu di masjid, bukan di warung kopi. Di warung kopi. Nah, itu itikafnya di masjid. Nah, nanti masjidnya yang bagaimana? Nah, nanti kalau dibahas di fikih panjang gitu ya. Ada yang mensyaratkan harus masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang di tempat untuk apa? Untuk sholat Jumat. Nah, ada yang cukup, yang penting masjid itu dipakai untuk sholat jamaah 5 waktu. Nah, ada nanti ya kita ambil yang mudah-mudah saja. Nah, yang penting niat masjid, nah ini bisa untuk pakai itikaf. Kemudian rukun itikaf itu sebenarnya hanya 2 ya. Nah, niat, nah kemudian berdiam diri di masjid. Nah, cuma 2 itu. Nah, niat. Nah, yang lainnya itu ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu amalan yang bisa kita lakukan ketika itikaf. Nah, yang membatalkan itikaf, nah ini sebagian sudah kita singgung. Pertama adalah keluar dengan semua badan dari masjid bukan untuk keperluan pokok. Nah, kalau dia pengen apa jalan-jalan, nah ini batal. Nah, kemudian hubungan suami istri tadi ya jelas. Kemudian bagi perempuan haid dan nifas, nah itu juga membatalkan itikaf. Kemudian murtad, nah dia itikaf kemudian tahu-tahu murtad, nah, ini juga batal itikafnya. Nah, baik Bapak Ibu hadirin hadirat, asatidz ustazat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih connect? Masih ya? Kok wanteng nih? Ya. Baik, berikutnya maqasid i'tikaf. Nah, maqasid i'tikaf, tujuan iktikaf pertama adalah menyambut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar jelas ya, kita pengen dengan itikaf itu kita berharap nanti ketika itikaf itu kita bertemu Lailatul Qadar, karena ketika sedang itikaf kemudian kita apa Lailatul Qadar, maka ya khairun min alfi syahr, seakan-akan kita itikaf 1000 bulan. Masya Allah, luar biasa itu. Itikaf 1000 bulan, bukan hanya 10 hari. Itikaf 1000 bulan. Bahkan khair itu lebih baik dari 1000 bulan itu. Nah, jadi dalam rangka menyambut Lailatul Qadar. Meskipun Lailatul Qadar itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadiah itu kan diberikan bukan hanya yang tahu-tahu datang minta hadiah. Nah, bukan itu. Tapi biasanya hadiah itu bagi yang berprestasi. Nah, dari awal sudah luar biasa hatam berjus-jus, hatam berapa kali Al-Quran misalnya. Nah, atau banyak ibadah-ibadah yang dilakukan sejak awal Ramadan. Nah, baru nanti insya Allah dapat hadiah Lailatul Qadar itu. Nah, jadi hadiah itu kan bukan ada orang datang saya minta hadiah, tapi hadiah itu kan diberikan ketika seseorang itu memang punya prestasi. Oh, dia berhasil berhasil dalam studinya, berhasil dalam menggalang kebaikan di masyarakat dan seterusnya. Nah, ini mendapat hadiah itu. Nah, ini maka ya insya Allah semuanya sudah dari awal
memperbanyak ibadah itu, maka untuk menguatkan itu, nah, kita kuatkan dengan i'tikaf, yaitu dalam rangka menyambut Lailatul Qadar itu. Kemudian i'tikaf juga maqasidnya, tujuannya adalah khulwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau barangkali sepanjang tahun kita banyak sibuk dengan urusan dunia, maka ya kita perlu waktu. Rasulullah saja di Gua Hira itu apa? 40 hari ya, 40 hari. Kemudian setelah beliau diutus sebagai Rasul, tadi setiap tahun 10 hari di awakhir Ramadan itu. Nah, kita ingin juga khulwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Khulwah itu apa? Khulwah itu ya kita menyendiri, menibadah. Khulwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu para salafun saleh itu punya tempat khusus ya, tempat khusus. Kalau ibu-ibu dulu istri-istri Rasulullah itu punya tenda sendiri khusus. Tenda di masjid buat tenda, buat tenda khusus untuk istri-istri Rasulullah SAW. Nah, kita juga pengen khulwah, menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali selama setahun kita ingatnya, kalau lagi ada masalah, baru ingat Allah. Ada masalah, akhirnya rajin qiyamul lail, rajin doa. Tapi setelah nggak ada masalah, nah ini dilupakan Allah SWT. Nah, kita nggak ingin itu. Nah, dengan momen itikaf ini kita ingin betul-betul khulwah dengan Allah, bukan hanya karena masalah, tapi karena kita melakukan karena syukur nikmat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan karena masalah kemudian kita beribadah, tapi kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagian Rasulullah kan sudah diampuni dosa-dosanya, baik yang lewat maupun yang akan datang, tapi terus qiyamul lail. Nah, qiyamul lail sampai kakinya apa? Kakinya bengkak. Bukan karena pengen diampuni, bukan itu, tapi apa? Ketika disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, hauna ala nafsika ya Rasulullah, ya Rasulullah cukup ya Rasulullah, bukankah engkau diampuni dosa-dosamu? Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura, tidak aku menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Nah, ini kita juga latihan mensyukuri nikmat ya dengan sedikit-sedikit. Nah, itikaf yang bisa kita lakukan ya, kalau bisa tadi full 10 hari. Nah, kemudian juga maqasid itikaf berikutnya adalah islahul qalb. Kita ingin memperbaiki hati kita. Barangkali selama ini ya, mungkin banyak penyakit-penyakit hati, banyak hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang kurang baik itu isinya ada iri, dengki, hasad dan macam-macam. Nah, kita dengan itikaf itu kita memperbaiki diri, mencoba memperbaiki hati kita. Jadi islahul qalb, karena dari situlah kita betul-betul ya, fokus ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara maqasid itikaf juga adalah totalitas ibadah. Kalau sehari-hari mungkin kita ibadahnya ya kalau ada panggilan azan saja, nih sholat 5 waktu saja, tapi di itikaf ini kita sepanjang waktu kita jadikan waktu kita untuk ibadah. Jadi totalitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai bahkan tidurnya juga ibadah. Karena tidurnya sedang itikaf. Tapi jangan itikafnya tidur terus. Nah, meskipun tidurnya mu'takif itu juga ibadah. Nah, tapi lebih baik kalau dipakai tilawah, pakai zikir dan yang lainnya. Nah, kemudian di antara maqasid atau tujuan itikaf juga adalah menjaga puasa dari hal-hal yang kurang baik. Barangkali dulu di luar masjid, ini banyak hal-hal yang bisa mengurangi pahala-pahala puasa kita. Maka dengan itikaf ini kita ingin menjaga puasa kita menjadi puasa yang lebih baik, terjaga semuanya. Karena masuk di masjid masih maksiat. Di masjid masih maksiat juga. Wah, ini kan kebangetan.
sedang itikaf maksiat. Wah. Nah ini ya kalau paling tidak diingatkan kita sedang di masjid, maka menghindari itu. Sehingga puasa kita juga akan menjadi, kalau bahasanya Imam Ghazali itu menjadi shaum al-khawas, bukan hanya shaumul awam. Shaum awam itu ya hanya menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa saja, tapi tangannya, telinganya, matanya, mulutnya tidak terjaga. Nah ini shaumul awam. Nah, kita ingin meningkat puasa kita menjadi shaumul khawas. Puasa menjaga dari hal yang membatalkan puasa, kemudian semua anggota badan kita dijaga dari hal-hal yang membuat Allah murka. Nah, ini. Apalagi kalau meningkat lagi menjadi shaum khawasil khawas, apa? Saya mau Ghazali ya, VVIP. Kalau dari VIP saja ini VVIP menjadi apa? Seperti yang shaumul khawas, yaitu semua anggota badan dijaga, kemudian menjaga dari hal yang membatalkan puasa, kemudian juga sampai menjaga pikiran dan hati kita tidak sampai terbersit untuk melakukan maksiat. Nah itu tidak mudah ya. Yang bisa melakukan ya para nabi dan rasul dan orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang paling tidak berusaha ya meningkatkan kualitas puasa kita. Nah, dengan i'tikaf ini juga dalam rangka meningkatkan kualitas puasa kita. Nah, kemudian dengan i'tikaf juga kita mengurangi urusan dunia. Mengurangi urusan dunia. Ya, kalau para ulama dengan Ramadan saja itu meninggalkan, bahkan yang bukan taklim-taklim yang bukan berkaitan dengan Al-Quran itu diliburkan dulu para ulama dulu itu. Kemudian para ulama mereka sibuk dengan Al-Quran dan kajian-kajian yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Tuh, nah, apalagi sedang i'tikaf. Nah, kita ingin mengurangi urusan-urusan yang keduniaan tadi. Baik, asatidz ustadzat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini sudah mendekati. Jadi makruh ini. Nah, kalau ada sholat di depannya ada makanan itu kan hukumnya makruh. Kalau ngaji ada makanan di depannya, puasa bisa makruh ya. Ya, baik, tidak apa-apa ya, sambil menunggu azan datang. Persiapan ya. Kemudian i'tikaf ini ya tadi merupakan sunnah Rasulullah SAW yang perlu kita hidupkan. Dan alhamdulillah ini sudah mulai di yang dulu mungkin sedikit orang yang melakukan, atau sekarang sudah di mana-mana sudah mulai paling tidak menghidupkan sunnah ini, meskipun tidak full ya, nasihat anak sekolah dan seterusnya. Jadi kita ingin juga menghidupkan sunnah i'tikaf ini, karena dengan i'tikaf ini merupakan apa? Mengikuti sunnah ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka itulah ikutilah sunnah atau petunjukku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi dengan i'tikaf ini, karena kita mengikuti sunnah Nabi SAW, nah, dan mengikuti sunnah ini merupakan bukti dari kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, tapi ya jarang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ya berarti cintanya cinta apa? Cinta-cinta tidak sejati ya. Imam Ibnu Katsir misalnya mengatakan ketika menafsirkan ayat tadi, beliau berkata, ayat yang mulia ini merupakan hakim atau pemutus perkara bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah
akan tetapi dia tidak mengikuti jalan atau sunnah Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang berdusta. Masya Allah. Kalau kita ngaku cinta Allah, kemudian ternyata kita nggak mengikuti sunnah Nabi, ya kita dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ini berarti kita dusta dengan cinta yang kita katakan bahwa kita mencintai Allah tapi tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka dia adalah orang yang berdusta dalam pengakuan tersebut dalam masalah ini, sampai dia mau mengikuti syariat dan agama Nabi SAW, baik dalam ucapan, perbuatan maupun keadaan. Baik, kita lanjut saja. Dan tentunya Rasulullah SAW adalah uswah hasanah. Uswah hasanah. Rasulullah adalah tauladan kita. Ya, tentunya kita ikuti dalam berbagai hal ya. Tinggal dua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi karena Rasulullah uswah hasanah, kita ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita lihat para sahabat dulu, bagaimana para sahabat itu apa? Haris itu apa? Sangat ingin mengikuti apa saja yang datang dari Rasulullah. Bahkan sampai suatu hari ada Ibnu Umar. Ibnu Umar itu orang yang paling mengikuti semua perilaku Rasulullah. Sampai ketika suatu hari beliau mau bepergian, kemudian beliau ketika jalan itu memutari pohon, keliling pohon. Ketika ditanya, wahai Ibnu Umar, kenapa kamu muter ke situ? Jalannya ke sana. Apa jawabannya? Dulu Rasulullah ketika bepergian muteri pohon ini, masya Allah, sampai seperti itu. Nah itu, ini Ibnu Umar ya. Bahkan suatu hari juga Ibnu Umar ini ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat ini ya, khutbah Jumat, Rasulullah itu melihat orang-orang masih belum pada duduk sebagian. Rasulullah, ya ayuhan nas ijlisu, duduklah kalian. Dan waktu itu Ibnu Umar sedang di pintu masjid. Nah, karena Ibnu Umar tidak bisa tidak bisa meninggalkan apa yang diperintahkan Rasulullah, langsung di situ juga Ibnu Umar duduk di pintu. Nah ini saking pengennya apapun yang dari Rasulullah itu dilakukan. Itu Ibnu Umar. Bahkan ada salah seorang ini ada yang mengatakan bahwa seandainya kamu bisa bahkan menggaruk kukur itu gatal, ketika gatal itu kalau bisa menggaruk mengikuti apa yang bagaimana Rasulullah menggaruk lakukanlah. Nah, ini para ulama salafun salih dulu sampai seperti itu. Jadi sampai pengennya mengikuti apapun itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, maka termasuk kita sunnah i'tikaf ini yang sangat dilakukan oleh Rasulullah terus menerus ya. Nah, kita ingin membuktikan cinta kita kepada Allah SWT dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Baik, lanjut saja. Nah, kemudian juga tadi dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, di akhir ayat itu dikatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi mengikuti atau menjadikan Rasulullah uswah itu, ini akhir dengan ayat liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi dikaitkan dengan kita ini iman kepada Allah atau tidak, atau sejauh mana keimanan kita itu kalau kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah dalam semua hal, dalam keluarga kita, interaksi dengan sesama teman, interaksi dengan orang masyarakat secara umum. Nah, bagaimana meniru menjadikan Rasulullah sebagai qudwah. Dan itu merupakan kesempurnaan iman. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang berharap
hari akhir. Nah ini berarti bahwa semangat dan kesungguhan seorang muslim untuk meneladani sunnah Rasulullah SAW merupakan pertanda kesempurnaan iman. Ya, maka sejauh mana kita mengikut Rasulullah, sejauh itulah iman kita. Kalau kita masih malas-malasan dalam berbagai sunnah-sunnah Rasulullah untuk menjalankannya, ya berarti itulah iman kita. Kita sendiri masing-masing yang tahu mengukur iman kita seperti apa dan sejauh mana kita bisa menjadikan Rasulullah qudwah kita dalam semua hal. Nah ini, nah, jadi bukti kesempurnaan iman. Ini sudah sempurna ini. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terakhir, amal-amal apa yang bisa kita lakukan selama itikaf? Nah, ini sudah biasa kita lakukan ya. Tapi perlu kita ingatkan biar bisa kita semakin semangat untuk melakukannya. Nah, pertama adalah banyak istighfar di waktu-waktu sahur. Di waktu-waktu sahur, setelah selesai atau sebelum sahur, kita perbanyak istighfar ya, bukan scroll ya, banyaknya scroll maka dikurangi ya scrollnya itu, diganti dengan istighfar. Scroll tapi tasbih tasbih. Nah, paling tidak kita punya kalau dulu di Ikhwan di Mesir itu kita kasih hadiah ini tasbih itu. Jadi waktu maghrib kita diberikan tasbih semua. Untuk apa? Ya paling tidak ingat kita biar zikrullah, zikir pada Allah. Kemudian juga ya di waktu sahur terutama kita perlu memperbanyak istighfar. Kemudian perbanyak zikir dan doa selama itikaf yang perbanyak. Kemudian membaca dan menghatamkan Al-Quran, penting ya. Kemudian sholat 5 waktu berjamaah jelas ya. Banyak melakukan sholat sunnah. Nah, coba nanti selama itikaf barangkali ada sholat sunnah yang belum pernah kita lakukan. Nah, coba dalam sunnah Nabi ada sholat sunnah apa yang barangkali belum pernah kita lakukan. Apalagi di wajibat akhir itu ada sholat tasbih. Nah, kita pernah sholat tasbih? Nah, sudah, alhamdulillah. Nah, itu pesan Nabi pada Ibnu Abbas itu kan, kalau bisa setiap hari, kalau enggak seminggu sekali, kalau enggak sebulan sekali, kalau enggak bisa juga seumur sekali. Nah, kalau sudah berarti kan sudah seumur sekali tadi. Ya, yang paling tidak ada sunnah-sunnah yang dicari aja yang belum pernah kita lakukan, coba kita lakukan. Misalnya ada siwak. Nah, ini kan kadang kita sudah melupakan sunnah siwak misalnya. Atau sunnah-sunnah yang, atau doa-doa Rasulullah dalam berbagai momen. Nah, ini yang barangkali kita banyak yang belum melakukan ya. Di tahun ini misalnya nambah lagi dan seterusnya. Yang terakhir adalah menjaga lisan dari semua perkataan yang tidak baik dan menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesempatan bisa itikaf. Mudah-mudahan 10 hari terakhir ya. Kalau tidak ya mudah-mudahan ya semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.